Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada Bapak Gusti Pangestu selaku dosen data structure dan juga kepada teman-teman sekalian. Jadi, saya sendiri, Gary William Noloi, bersama teman saya Primus Nathan Orvala akan menjelaskan mengenai grab pada bagian pertama di GSLC sesi 21. Jadi, subbab yang akan dibahas yaitu mengenai pengantar, terminologi grab, macam-macam grab, komponen grab, dan representasi grab. Jadi, apa graf itu? Graf atau yang disebut dengan grafik adalah kumpulan dari titik atau disebut dengan node dan garis di mana pasangan-pasangan titik atau yang disebut dengan node tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Nah, segmen garis ini disebut dengan edge. Jadi, kalau yang kalian bisa lihat pada bangun datar ini terdapat 4 titik yang disertai dengan nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini titik-titik tersebut disebut dengan node atau vertex. Sedangkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik ini disebut dengan edge. Lalu apa saja manfaat dari graf? Grafik atau graf dapat membantu kita dalam mentransformasikan dan mengimplementasikan beberapa data yang terkait satu sama lain. Contohnya yang pertama yaitu membantu dalam pemetaan. Ini dapat membantu dalam pemetaan berbagai kondisi seperti memetakan suatu negara, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan desa. Yang kedua yaitu perjalanan. Jadi, graf itu dapat membantu menghitung jarak tempuh, waktu tempuh, alat transportasi, bahkan biaya perjalanan sekalipun. Yang ketiga, family tree. Yang keempat, sistem dalam sebuah permainan. Dan yang kelima, sistem dalam sosial media. Lalu, berikut merupakan contoh pemetaan yang menggunakan graf. Jadi, titik-titik atau node atau vertex ini mengimplementasikan kota-kota di Pulau Jawa, di mana kota-kota ini dihubungkan oleh garis atau segmen garis atau edge sebagai implementasi jarak atau jangka atau hubungan antara kota. Selanjutnya itu terminologi graf. Jadi dalam terminologi graf yang pertama kita akan membahas mengenai node, vertex atau simpul. Vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf yang seringkali disebut dengan simpul. Vertex disimbolkan dengan V dalam kurung N. N ini maksudnya sesuai data ya. Jadi apa yang ada pada soal. Selanjutnya edge and arch. Edge adalah garis yang menghubungkan vertex atau node seperti yang telah dijelaskan di awal. Edge digunakan dalam graf tidak berarah atau undirected graph. Edge disimbolkan dengan E dalam kurung N. Arch adalah garis yang sama-sama menghubungkan vertex atau node namun memiliki panah yang menunjukkan arah arch tersebut. Arch digunakan dalam graf berarah atau directed graph. Jadi bedanya edge ini adalah sebuah garis namun tanpa tanda panah, sedangkan arch merupakan sebuah garis dengan tanda panah. Fungsi keduanya juga berbeda, di mana edge itu hanya digunakan dalam undirected graph sedangkan arch digunakan dalam directed graph. Lalu yang ketiga adalah loop. Loop adalah edge atau arch yang menghubungkan suatu node dengan node yang sama atau node itu sendiri. Loop sering disebut juga dengan on edge atau on arch, tergantung. Apabila misalnya loopnya terdiri menggunakan garis tanpa tanda panah, berarti on edge disebut dengan on edge, sedangkan apabila loop itu menggunakan garis dengan arah tanda panah maka disebut dengan on arch. Jadi loop ini intinya sebuah titik atau node, contohnya titik A dan titik C ini akan menunjuk dirinya sendiri. Maka dari itu dibuatlah seperti itu pada gambar
garis yang melengkung kembali. Yang keempat yaitu degree. Degree dalam graf dihubungkan dari berapa jumlah total edge yang terhubung dari satu node ke node tertentu. Degree disimbolkan dengan D dalam kurung N. Jadi pada gambar maka degree titik atau node A itu mempunyai 2 edge karena titik atau node A ini dihubungkan oleh 2 edge, 2 garis. Lalu untuk titik B dengan 4 edge, jadi gini, titik A atau node A ini terhubung ke B dan C, maka dari itu menjadi 2 edge. Kalau kalian bisa lihat di titik B sendiri terhubung ke A, C, E, dan D, maka dari itu 4 edge. Begitu juga untuk titik C, titik D, titik E, titik F. Nah, berdasarkan degree-nya, sebuah node dapat disebut sebagai node ganjil. Itu apabila degree nodenya merupakan bilangan ganjil. Node genap adalah bila degree nodenya merupakan bilangan genap. Node bergantung atau akhir adalah bila degree nodenya bernilai 1. Node terpencil adalah bila degree nodenya bernilai 0. Jadi, node ganjil nih contohnya seperti node C ini sama D. Sedangkan node genap itu contohnya nih node A, B, E, dan F. Sesuai dengan hasil edge-nya. Edge yang menghubungkan itu berapa? Karena di sini contohnya tidak ada 1, maka pada gambar tidak ada node bergantung atau akhir dan node terpencil. Yang selanjutnya yaitu walk. Walk adalah lintasan dalam graf yang boleh melewati vertex atau node dengan edge yang sama. Walk dapat kembali atau tidak kembali ke node awal. Walk disimbolkan dengan W besar dalam kurung N. Jadi kembali itu disebut dengan open. Lalu tidak kembali ke node awal itu disebut dengan close. Jadi pada gambar walk opennya atau walk kembali itu dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, lalu kembali ke 3. Sedangkan walk tidak kembali atau close ya, itu dari node 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 3, dan kembali lagi ke 1. Seperti yang kalian bisa lihat, pada W open itu tidak kembali ke 1 ya. Sedangkan W close itu kembali ke node 1. Lalu trail atau yang biasa disebut dengan jejak adalah lintasan dalam graf yang tidak boleh melewati edge yang sama, namun boleh melewati vertex atau node yang sama. Nah, trail ini beda sama dengan walk. Jadi trail ini tidak boleh melewati edge yang sama, tapi vertex atau node yang sama. Dia boleh. Nah, sama kayak walk, trail ini bisa kembali atau tidak kembali. Jadi ada trail open dan trail close. Jadi seperti pada gambar, trail opennya itu dari node 1, node 3, node 8, node 6, dan kembali lagi ke node 3, lalu ke node 2. Mengapa node 2? Karena node 1-nya tidak boleh. Karena ini sesuai syarat tidak boleh melewati edge yang sama. Lalu pada trail close ke node 1, 3, 8, 6, dan kembali lagi ke 3, lalu ke 2, lalu kembali lagi ke node 1. Lalu sirkuit. Sirkuit adalah lintasan dalam graf yang tidak boleh melewati edge yang sama, namun boleh melewati vertex atau node yang sama. Nah, sirkuit ini bedanya dengan trail ialah sirkuit harus kembali ke node awal lintasan. Jadi sirkuit ini cuma ada satu, yaitu sirkuit close. Jadi harus kembali. Dimana seperti pada contoh gambar, yaitu dari node pertama, kedua, keempat,
ke 3, ke 8, ke 6, balik lagi ke 3, dan balik lagi ke node 1. Jadi sirkuit ini harus kembali. Selanjutnya yaitu path. Path adalah lintasan dalam graf yang tidak boleh melewati node atau vertex dan edge yang sudah dilewati. Jadi path ini baik node atau vertex dan juga edge tidak boleh dilewati kembali. Jadi tidak ada yang boleh sama. Nah, di path ini cuma satu ya. Jadi path itu cuma bersifat open, jadi tidak kembali ke node awal. Seperti pada contoh gambar, yaitu path. Jadi dari node 4, 2, 1, 3, 8, dan 6. Selanjutnya yaitu cycle. Sama seperti path, di mana adalah lintasan dalam graf yang tidak boleh melewati node atau vertex dan edge yang sudah dilewati. Jadi cycle ini sama dengan path, namun bedanya dengan path di mana cycle harus kembali ke node awal lintasan. Jadi cycle ini istilahnya close-nya path gitu. Jadi bentuk path namun dalam bentuk close-nya. Gitu ya, close path. Jadi seperti pada contoh gambar, cycle-nya ya cycle close atau path close path itu 1, 2, 4, 3 dan kembali ke node 1. Lalu mungkin untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Primus. Terima kasih. Berikut ada macam-macam graf. Yang pertama adalah graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana adalah graf yang nggak memiliki sisi gelang atau bisa disebut multiple edge atau sisi ganda. Nah, sisi ganda itu apa? Sisi ganda itu edge yang notnya itu sama gitu. Dari 1 ke 2 atau 2 ke 1 ini nggak ada kan? Berarti nggak memiliki sisi ganda. Kemudian ada lawannya graf sederhana, yaitu graf tidak sederhana. Itu bisa disebut unsimple graph atau multigraph. Graf tidak sederhana ini graf yang memiliki sisi ganda atau gelang tadi itu. Nah, ini contohnya gelang itu nih. Di edge 3 sama 4 ini. Ini kan dari node yang sama menuju ke node yang sama, yaitu 1 ke 3 dan 3 ke 1. Kemudian ada graf berhingga atau limited graph. Graf berhingga ini adalah graf yang memiliki jumlah node yang sudah ditentukan sebanyak berapa node gitu. Misalnya ini ada 4 node, sudah ditentukan sebanyak 4 node yaitu. Kemudian ada graf tak berhingga atau unlimited graph. Ya, ini lawannya tadi graf limited. Ini jumlah nodenya nggak tentu, ya nggak terhingga. Ini kayak jumlah nodenya nggak tahu kita berapa, tidak terhingga. Kemudian ada graf tidak berarah. Nah, graf tidak berarah ini gampangnya di edge-nya itu nggak ada tanda panah yang menunjukkan graf ini dari node mana menuju ke node mana. Nah, kemudian ada lawannya yaitu graf berarah. Nah, kalau ini edge-nya itu ada panahnya menunjuk dari node mana ke node mana. Kayak edge-nya ini dari node 3 ke 1. Terus ini dari node 4 ke 3, ada panahnya. Kemudian representasi graf. Representasi graf ini adalah bentuk penyajian graf ya. Jadi graf itu bisa disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu adjacency matrix, yaitu penyajian graf dalam bentuk matriks. Nah, ini hanya berlaku untuk undirected graph dan directed graph. Caranya itu membuat matriks dengan ordo n kali n. Nah, n itu apa? N itu jumlah node ditambah 1. Misalnya ini ada nodenya ada 4, A, B, C, D. Nah, itu kalau mau disajikan dalam bentuk matriks, kita itu bikin matriks dengan 4 ditambah 1, yaitu 5 kali 5 kan ini. Nah, isinya matriks tersebut apa? Isinya matriks tersebut, kalau ada edge di antara node tersebut, itu berarti value-nya 1. Misal B ke A. Ini 1, soalnya ini ada edge-nya kan, B ke A.
atau C ke D misalnya, C ke D 1 kan. Nah ini ada edge-nya. Nah terus kalau 0 itu misal nggak ada edge di antara node tersebut. Nah kalau nggak ada edge di antara node tersebut berarti value-nya 0. Kayak B ke B ini, B ke B kan 0, nggak ada edge-nya kan. Atau contoh B ke D, B ke D nggak ada edge-nya berarti 0 value-nya. Nah gitu. Kemudian ada adjacency list. Ini penyajian graph dalam bentuk linked list. Sama kayak tadi berlaku untuk undirected graph dan directed graph. Caranya yaitu membuat linked list sebanyak jumlah node yang ada. Setiap linked list tersebut memiliki head yang bernilai sama dengan masing-masing node pada graph. Head tersebut lalu dihubungkan ke node-node selanjutnya dengan urutan ascending. Nah, ini contohnya. Nah, kita pertama bikin linked list sebanyak itu tadi, ada 4 node kan, ada 4 linked list berarti. Kemudian kita bikin satu-satu. Yang pertama buat node A. Nah, head-nya itu node yang akan kita jadi acuannya gitu loh. Kayak ini loh. A kan kita bikin buat node linked list-nya node A, berarti head-nya A. Nah, A ini nyambung ke B sama C sama D kan. Berarti ya udah tinggal bikin link listnya. A nyambung ke B, nyambung ke C, nyambung ke D. Sama kayak B. Kalau B di sini kan nggak nyambung ke D, berarti cuma nyambung ke A sama C. Ya udah bikin B-nya B ke A ke C. Sama buat yang lainnya. Jadi gitu. Gampang kan? Nah, kemudian ada penyajian graph dalam bentuk adjacency list matrix. Nah, ini gabungan dari kedua bentuk sebelumnya, yaitu matrix dan linked list. Caranya, yang pertama kita bikin graf tersebut disajikan ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Lalu baru diubah bentuknya menjadi linked list atau array. Nah, dari graf tadi diubah ke bentuk matriks terlebih dahulu. Caranya sama kayak tadi. Nah, ini kalau nggak ada S-nya 0, kalau ada S-nya 1 value-nya. Nah, dari sini dibuat dalam bentuk linked list array seperti ini. Nah, ini apa ya? Ini apa namanya? Value 0 ini value dari ini kan 0 ke 0. Kalau array kan dari 0 ngitungnya. 0 ke 0, posisi 0. Ini array 2 dimensi itu loh. Ini 0 ke 0, value-nya 0. Kemudian 0, 01, yaitu AB ini value-nya 1. Terus 1, 02, 1, 03, 1, dan seterusnya. Nah, ini kalau penyajian tadi kan dalam bentuk array. Nah, kalau ini dalam bentuk linked list. Ya, kayak tadi itu. Kayak yang bentuk ini, sama guys. Cuma ini ke bentuk matriks dulu, lalu bentuk linked list. Nah, sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa disebutkan di forum GSLC. Nah, sekian dari kami, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih.